Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 108, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah semua ke dalam Islam, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kita. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Begitulah kira-kira firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 28, bahwasanya masuklah kita semua ke dalam Islam, wahai orang-orang yang beriman. Masuk secara kafah. Artinya apa? Artinya secara total. Bahwasanya Islam itu atau Al-Quran itu adalah seluruhnya harus kita taati. Kita tidak bisa memilih-milih ayat yang ini yang kita pakai, ayat ini tidak kita pakai. Tidak bisa seperti itu, karena semuanya adalah ada sangkut pautnya, semua berhubungan, dan semua itu untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Begitulah firman Allah kepada kita hambanya. Iwan amat yang dirahmati Allah, seperti sekarang ini sedang ngetren, sedang menjadi viral, banyak diperbincangkan, yaitu Al-Zaitun dengan Panji Gumilangnya. Pro kontra tentu terjadi di sana. Namun demikian, kita sebagai umat Islam yang tentunya tadi sampaikan di Al-Baqarah 28 bahwa kita masuk secara kafah. Jadi tidak ada toleransi kepada orang-orang yang membelokkan akidah. Sudah jelas bahwasanya perintah Allah pergi haji itu ke tanah Mekah, Masjidil Haram. Kenapa si Panji Gumilang menyatakan bahwa cukup bisa di Indramayu? Begitu juga dengan sholat, bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Sudah jelas itu adalah melanggar atau menyimpang dari ajaran Al-Quran. Jadi sudah seharusnya kita menolak orang-orang yang merusak akidah kita. Jangan kita katakan, wah gak apa-apalah begitu, udah biarin aja, gak apa-apa, toh kita masih bisa sholat, kita masih dakwah, gini kita juga bisa begini nih karena demokrasi nih, bagus, gak apa-apa, udah. Itu adalah kata-kata yang bisa dibilang kurang peduli atau tidak kafah. Tidak masuk Islam secara kafah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang memang dilanggar, tapi kita apologize, kita memaafkan, bahkan kita bilang tidak apa-apa. Ikhwan awat yang dirahmati Allah, bahwasanya perang IT atau perang digital atau perang informasi itu terus ada dan ada. Jangan sampai kita terpengaruh dan terkecoh dengan statement-statement mereka yang memang ingin memporak-pandakan Islam, ingin memecah belah Islam. Tidak senang kalau Islam bersatu. Karena apa? Karena kalau Islam bersatu tentu sangatlah kuat. Sungguh sangat mengkhawatirkan orang-orang yang membenci Islam. Bahkan lembaga dunia sendiri, PBB, sudah menggolkan apa itu Islamofobia. Jadi benar-benar bahwa Islamofobia itu ada versi PBB, dan PBB tidak mau hal seperti itu. Namun kadang banyak justru dari umat Islam sendiri yang merasa takut, tidak mendasar.
berlebihan terhadap Islam. Mendengar kata-kata jihad, mendengar kata-kata khilafah, itu sesuatu yang sepertinya alergi. Padahal itu semua ada dalam Al-Quran, dan semua itu adalah perintah Allah. Iwan amat yang dirahmati Allah, jadi masuklah Islam ke dalam kafah, dan sudah jelas bahwasanya setan itu musuh yang nyata, bukan sesama umat Islam, bukan sesama umat Muslim. Jadi kita doakan kepada Panji Gumilang kiranya mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau bisa berjalan di atas yang lurus yang Allah ridhoi. Dan sebagai umat Islam yang lainnya tentunya selamat dari ajaran akidah yang salah. Karena kalau kita diamkan akidah yang salah, semakin banyak orang yang akidah salah, akhirnya kesalahan-kesalahan itu menjadi suatu yang pembenaran, dan kita akan jauh dari Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya tentunya, dan saya mohon ampunannya. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.